Meskipun dalam Permendikbud sendiri disampaikan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi kepala sekolah kedepannya itu adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi bagi teman-teman yang saat ini belum mendaftar sebagai CGP, teman-teman silahkan langsung saja login ke akun SIM PKB-nya. Silahkan dicek teman-teman. Kalau misalkan kita memenuhi syarat, ada tombol klik daftar sekarang, maka silahkan langsung saja klik daftar sekarang ya. Jadi kita itu harus bisa menjadi agen perubahan untuk menciptakan pembelajaran yang berdampak pada murid sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Nah, ini kesempatan sangat terbuka lebar untuk angkatan 9 ini ada 20 ribuan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, setelah kita dari pagi tadi itu awalnya Loka 7 ya. Setelah Loka 7 itu kita sehabis Jumatan itu menyiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan panen karya besok. Nah, terkait tentang panen karya itu kalau misalkan Pak Budi itu memandang sebagai apa, Pak? Panen karya ini kalau menurut saya sebagai hasil hasil karya kita selama kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang kalau di angkatan 5 ini kita selama 6 bulan ya dengan menyelesaikan 10 modul. Nah, kemudian kita sudah melaksanakan aksi nyata. Nah, dari aksi nyata itulah nanti kita akan menampilkan apa yang sudah kita perbuat baik di sekolah, ke anak-anak di kelas, rekan guru, komunitas belajar maupun kelas sekolah. Jadi itu akan kita tampilkan di sini untuk kita sampaikan, ini kita rayakan lah bersama-sama. Inilah hasil kita ini selama 6 bulan ini. Oke, untuk di angkatan 5 CGP ini kan pendidikannya selama 6 bulan. Nah, ini sebagai gambaran teman-teman yang ada di luar sana, nanti yang sekarang ini ingin mendaftar di angkatan 9 dan 10, ini kan kuotanya cukup banyak juga ya. Nah, ini sebagai penyemangat teman-teman di luar sana, mungkin bisa diberikan gambaran Pak dari awal sampai akhir nih kegiatannya apa aja sih? Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Gambaran dari kegiatan program guru penggerak ya, intinya kita akan melaksanakan pendidikan itu selama 6 bulan ya, baik via online atau daring melalui LMS, Learning Management System dari PGP itu. Selain itu kita juga melaksanakan yang namanya pendampingan individu oleh pengajar praktek ya, serta loka karya. Loka karya ini dilaksanakan biasanya setiap selesai beberapa modul dan kita melaksanakan loka karya itu. Nah, yang penting adalah kita bisa membagi waktu kepada dia. Iya. Waktunya intinya tidak sampai meninggalkan tugas ya, jangan sampai nanti kita beralasan karena tugas guru penggerak kemudian kita mengorbankan anak-anak, itu jangan sampai ya. Jadi karena pasangannya kalau yang online itu di luar jam sekolah juga, misalkan ada yang sesi ruang kolaborasi ya, itu kita juga di luar jam pelajaran. Artinya kita melaksanakan itu secara online via LMS, kemudian ada rukol atau ruang kolaborasi, ada pendampingan individu oleh pengajar praktek serta loka karya. Itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bisa simpulkan kegiatannya itu kan ada yang pertama ada loka karya, Betul. yang kedua ada via LMS, kemudian yang ketiga ada pendampingan individu gitu Pak ya. Iya. Nah, pada saat loka karya ini dimulai dari angkatan 5 dan mungkin seterusnya ya. Kalau misalkan di angkatan sebelumnya, ini saya punya teman yang ada di Karanganyar Jawa Tengah. Ini angkatan 4 tuh baru saja loka karya yang ke-9 Pak nih tadi. Betul. Nah, jadi untuk kegiatan loka karya itu bertemu dengan sama CGP, kemudian PP sekabupaten atau sekota gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu dilakukan selama 7 kali. Untuk loka yang terakhir itu adalah bersamaan dengan panen hasil karya. Kemudian per modulnya itu kalau misalkan saya mengamati per modulnya itu kita di LMS kita pakai Google Meet, itu rata-rata sekitar per modul itu kayaknya itu ada 3 kali Pak ya. Betul. Untuk yang 2 kali itu adalah bersama dengan fasilitator. Yang pertama itu adalah ruang kolaborasi, yang kedua itu adalah presentasi ruang kolaborasi.
Yang ketiga itu dengan instruktur, yaitu elaborasi, Pak, ya. Ya, betul. Kemudian untuk pendampingan individu itu yang mendampingi adalah pengajar praktik. Biasanya itulah sehari atau 1 pekan sebelum diadakan loka karya. Nah, terkait tentang gambaran kegiatannya itu adalah seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman harus semangat ya untuk nantinya bisa melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya ini dari Pak Budi sendiri, kalau misalkan dirasakan ya mulai dari awal sampai akhir ini, kira-kira kesan-kesan yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman di luar sana itu gimana, Pak? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Jadi kalau kita ikut program guru penggerak itu tentunya harus kembali ke niatnya. Niatnya itu apa gitu kan? Apakah niatnya ingin jadi kepala sekolah? Apa kita niatnya ingin belajar atau apa? Kalau kita niatnya sudah belajar, setelah kita enjoy lah. Jadi ini ya senang dan bukan menganggap itu sebagai sebuah beban. Terkadang yang bikin kita adalah kita daftar sudah dipaksa-paksa, disuruh-suruh. Akhirnya saat kita melaksanakan kita merasa terbebani, merasa kesulitan, rasa galau gitu ya. Jadi intinya pokoknya kita diniatkan belajar, apapun nanti hasilnya kita serahkan pada yang di atas itu. Jadi yang penting ikuti, laksanakan dengan senang. Nah, apalagi pas loka karya kan itu healingnya CGP ya. Itu teman-teman. Enak pokoknya. Ya, jadi kita dasarkan dari niat dulu, kita nggak usah berniat untuk ingin menjadi kepala sekolah atau apa, meskipun dalam Permendikbud sendiri disampaikan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi kepala sekolah kedepannya itu adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Namun di sini kalau misalkan saya, Pak Budi dan juga teman-teman yang lain yang ada di Kabupaten Ngawi ini setelah mempelajari modul-modul yang ada di Jalan Guru Penggerak, ini memang sebenarnya itu secara idealnya untuk menjadi seorang guru di zaman sekarang itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Sekarang itu kita sudah masuk ke dalam revolusi industri 4.0 yang mana di sana ada kompetensi 4C yang harus dikuasai siswa dan itu harus diajarkan sesuai dengan zaman yang sekarang. Jadi kita harus bisa keluar dari zona nyaman sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaannya sekarang. Dikarenakan sekarang dan kedepannya Indonesia kan termasuk dalam salah satu negara yang masuk dalam perdagangan bebas era globalisasi ya Pak ya. Jadi kita itu harus menyiapkan putra-putri bangsa kita untuk kedepannya itu bukan hanya untuk bisa eksis dalam kehidupan yang keras ini, namun juga mereka bisa menjadi pemenang untuk memajukan kehidupan bangsa. Jadi gini mungkin Pak Mari bisa saya tambahkan ya, bahwa teman-teman yang kita ajar itu adalah anak-anak calon pemimpin masa depan ya. Artinya apa yang kita sampaikan saat ini itu sebagai bekal buat anak-anak kedepannya, bukan untuk saat ini ya itu. Jadi artinya, nah kemudian kita juga harus tahu anak yang kita ajar itu siapa. Jangan sampai kita menyamakan kayak kita sekolah dulu. Nah kalau kita sekolah dulu mungkin iyalah harus Pak Guru harus dianggap yang paling tahu gitu kan. Kalau sekarang kan tidak. Jadi sekarang kan student center learning. Artinya apa? Anak-anak itu biar bisa belajar dari mana saja, dari internet boleh, dari gurunya boleh, dari teman boleh, dari orang lain boleh, dari pakar juga boleh. Jadi intinya anak-anak bebas belajar dari mana, merdeka belajar ya. Jadi itu bukan berarti merdeka belajar itu belajar boleh, tidak boleh, bukan. Tapi dia anak-anak itu bebas, dia mau belajar dari mana saja dia bisa. Itu yang penting kita harus mengikuti atau kalau bisa masuk ke dunianya. Sekarang kita bayangkan saja kalau misalnya kita tanya anak-anak kalau misalkan belajar dengan papan tulis apakah dengan gadget itu, pasti mulainya pasti dengan gadget. Artinya apa? Ya mari kita mencoba untuk masuk ke dunianya sehingga nanti anak-anak itu bisa belajar dengan senang dan bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan baik. Itu Pak Mariati. Jadi bagi teman-teman yang saat ini belum mendaftar sebagai CGP, teman-teman silahkan langsung saja login ke akun SIM PKB-nya. Silahkan dicek teman-teman. Kalau misalkan kita memenuhi syarat, ada tombol klik daftar sekarang, maka silahkan langsung saja klik
daftar sekarang ya. Jadi kita itu harus bisa menjadi agen perubahan untuk menciptakan pembelajaran yang berdampak pada murid sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Nah, ini kesempatan sangat terbuka lebar untuk angkatan 9 ini ada 20 ribuan kuota ya. Kemudian untuk angkatan 10 nanti itu ada 50.000 teman-teman. Jadi silakan teman-teman se-Indonesia ini segera login akun SIM PKB, kemudian silakan kalian klik daftar untuk tutorial lengkapnya, mulai dari cara daftarnya, kemudian cara mengisi IC, kemudian simulasi mengajar dan wawancara, cara upload RPP 10 menit yang di portal belajar dan berbagi sudah saya sediakan pada kartu video yang ada di atas ini. Mungkin Pak Budi yang terakhir ingin memberikan penyemangat untuk teman-teman, silahkan. Oke. Baik teman-teman, saya ingin menyampaikan detail ya, bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali. Artinya mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mendaftar, untuk bisa sebagai agen perubahan, sebagai orang yang nantinya bisa memberikan pelayanan kepada nanti dengan baik ya. Jadi yang berpihak pada murid itu yang penting. Dari mana caranya? Guru penggerak. Jadi segera daftar guru penggerak dan jadilah agen perubahan, dan jadilah lakukan pembelajaran yang berpusat pada didik. Terima kasih. Oke, baiklah Pak Budi telah berbagi kepada teman-teman luar sana. Semoga kita semua sukses ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.